Hai Sobat KM, hari ini kita lagi kedatangan tamu dari sebuah lebay sekali dari apa ya, agensi freelancer yang menurut saya punya andil besar buat teman-teman aja. Kita nggak besar-besar amat, tenang aja. Kak, coba kenalkan dulu. Ya, halo Sobat KM, perkenalkan saya Fajar Ansari, saya dari Lagi Kerja Kreatif Agency. Nah, lagi kerja kreatif agensi itu apa, Kak? Jadi Lagi Kerja Kreatif Agency itu sebenarnya agensi yang fokus expertnya itu ada di produk-produk digital marketing. Tapi bukan digital marketing secara luas ya. Jadi kita fokusnya ke produk-produk kayak video, terus foto, terus sosial media spesialis, juga kita ada web developer, dan yang baru-baru ini kita juga menghandle untuk event. Gitu. Jadi misalnya mau dibuatkan event atau mau dikonsepkan event atau yang berbau untuk marketing lah secara digital. Itu Lagi Kerja Kreatif Agency. Terus kalau boleh Kak sedikit menggali Kak, kenapa pilih Ki kata lagi kerja? Memang nggak mau sekali kelihatan kayak lagi nganggur gitu, lagi tidur ya gitu. Nah, sebenarnya ini agak dilema juga ya. Apa ya namanya? Orang-orang yang nggak tahu kalau misalnya menyebut lagi kerja aja nggak ada kreatif agensinya. Mereka kira kita akun loker. Oh ngerti. Lagi kerja akun loker ini gitu. Sebenarnya enggak. Jadi Lagi Kerja ini sebenarnya kita tarik awalnya itu dari lagiseru.com. Iya. Nah, sebelum jadi kreatif agency, awalnya tuh namanya lagiseru.com itu sebenarnya media online juga. Media online, tapi fokusannya kita ke lifestyle, entertainment. Jadi sebenarnya lagiseru.com itu wadah buat saya dan teman-teman dulu waktu di kampus itu kayak bikin artikel gitu kan, yang have fun aja gitu kan, yang buat seru-seru, buat hiburan, kayak 5 fakta menarik apa gitu kan. Bener-bener itu kan kalau nggak salah 2018 kan, itu masih ada yang tren seperti itu. Bahkan mungkin sampai hari ini ya kayak gitu. Awalnya dari situ, dari lagiseru.com, kita ada tawaran, coba dong bikin video. Kebetulan waktu itu job pertama kita dan resmi bikin Lagi Kerja Kreatif Agency itu awal tahun 2019. Akhir 2018 namanya jadi, awal tahun 2019 kita dapat video kompro. Nah dari situ, oh berarti kita ini bisa nih gitu kan, untuk bikin sebuah agensi yang menawarkan, awalnya expertise-nya cuma di video dan foto. Kameramen, editing. Iya, gitu kameramen, editing gitu kan. Awalnya sempat pengen jadi PH gitu kan. Iya. Tapi karena PH nggak sekedar kita punya expertise, nggak hanya PH gitu kan. Misalnya ya production house, kita juga bisa sosial media. PH kan nggak kayak gitu kan. Nah jadinya udah kita rubah jadi agensi, kreatif agensi kayak gitu. Terus awal mula apa ya, memilih kata awal mula terbentuknya Lagi Kerja itu bagaimana? Maksudnya perjalanannya kayak tadi kan kita cerita soal 2018, bagaimana itu mulai jadi apa ya, agensi kreatif. Awal mula pertama sekali gitu, gimana, siapa dan bagaimana, bertemu di mana, 5W1H-nya gimana? Iya, jadi awalnya itu betul dari lagiseru.com. Nah kata laginya ini yang diambil jadi cikal bakal dan prinsip kita. Yang tadi itu kan ya. Jadi milestone-nya kita jadi ada Lagi Kerja, dan waktu itu orangnya masih 3 orang, dan sampai hari ini juga masih bertahan dengan orang itu. Dan kita sebenarnya bukan sebuah agensi besar ya, betul-betul ya, hanya kita fokusnya di sini prinsipnya adalah memanusiakan manusia. Jadi kayak nggak harus kamu kerja keras gitu dan kamu akan dibayar sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Agensi banget. Iya. Menyala bang. Dan maksudnya kalau kita bicara lagi kita bicara soal agensi yang corporate, itu kan mereka ya pasti lebih kuat secara mereka bisa gaji full time gitu kan. Kalau di Lagi Kerja Kreatif Agency benar-benar ini sebenarnya sebagai side job, tapi kita kerja profesional. Awal mulanya kayak gitu. Terima tawaran editing, kameramen, foto, itu semua awalnya side job. Iya, awalnya side job.
gitu. Dan akhirnya jadinya ya udah kita bikin aja, kita punya skillnya, kita punya expertise-nya, kenapa enggak gitu kan. Awalnya kita person gitu kan, Fajar bisa nggak kerjain? Ya bisa, bawa sendiri gitu kan. Tapi kan sendiri kesannya kayak apa ya, saya dibantu beberapa temen juga, ya udah sekalian kita bikin aja kreatif agensinya, makanya namanya Lagi Kerja, dan menjadi doa juga biar nggak nganggur gitu. Kak, ada satu hal yang menarik tadi saya dengar dari kita soal jasa yang ditawarkan Lagi Kerja kreatif agensi, itu jasa sosmed spesialis. Iya. Sosmed spesialis di mana era digital sekarang itu jadi apa ya, pasar yang sangat menjanjikan buat orang-orang untuk terjun di situ gitu. Dengan apa ya, bisa dibilang kerjanya tidak seberat kayak kita mau nguli bangunan gitu. Yang dikuras bukan otot tapi otak gitu. Benar. Itu sosmed spesialis itu apa sih, Kak? Kenapa bisa kenapa bisa Lagi Kerja itu masuk ke ranah sosmed spesialis yang awalnya editing, kameramen gitu. Jadi ternyata setelah beberapa tahun, kalau kita runut ya, yang expertise-nya kita ada di video gitu kan, ya kita punya expertise itu untuk membuat sebuah cerita dalam bentuk video gitu kan, dari proyek-proyek sebelumnya. Nah, video ini ternyata banyak diupload ke sosial media gitu kan. Nah, kalau sekarang di era digital marketing, konten yang kita upload itu menjadi konten marketing. Konten marketing dari sebuah sosial media. Nah, sosial media marketing atau sosial media spesialis itu menjadikan konten-konten yang kita buat tadi sebagai bahan marketing atau bahan untuk memasarkan sebuah produk melalui medianya adalah sosial media, gitu kan. Jadi sebenarnya sosial media spesialis atau itu kan sosial media spesialis itu jobnya kan. Sosial media marketing itu awalnya kenapa Lagi Kerja ke arah situ, karena kita udah bisa foto nih, kita udah bisa bikin video nih, gitu kan. Tinggal di manage, nggak sekedar bikin ini kayaknya bagus deh, kita bikin, nggak sekedar kayak gitu. Jadi kita perlu mempelajari produk sebuah brand gitu kan. Ini cocoknya kita buatkan konten seperti apa? Apakah konten receh atau konten elegan? Itu kan tergantung dari brandnya dan tergantung siapa target pasarnya. Nah, sosial media spesialis bertugas untuk menganalisa itu dan menyajikan konten marketing yang sesuai dengan hal itu. Karena kan masih ada beberapa orang yang beranggapan semua sekedar posting gitu. Bikin gambar, foto, ambil segala macam, ngedit, sinematik, sudah jadi sosmed spesialis gitu. Itu apa sih yang perlu kita kuasai atau perlu kita kita punya ilmu untuk bisa menyebut diri kita sosmed spesialis itu apa sih, Kak? Sebenarnya orang nggak sekedar kayak main sosmed gitu. Saya biasa main sosmed, saya tahu postingan-postingan. Nah, untuk era sekarang nih banyak sekali sebenarnya konten kreator yang dia ngeposting gitu kan, banyak yang viral gitu kan, langsung naik kontennya. Sebenarnya mereka itu secara tidak sadar membuat konten yang diinginkan sama audiens atau sama followersnya mereka. Dan itu different things dengan sosial media spesialis. Oke, kamu membranding dirimu, kamu membuat konten sesuai dengan dirimu. Coba mereka dikasih untuk menghandle sebuah brand, belum tentu bisa. Tapi ada yang bisa, tapi nggak semua gitu kan. Ketika mereka punya tahu pasarku tuh seperti gini. Katakanlah konten kreator gitu kan. Kamu punya kemampuan untuk pede ngomong depan kamera, kamu tahu bikin konten apa, dan ternyata audiensmu atau followersmu suka. Kamu kasih terus itu, jadilah kamu personal branding konten kreator, misalnya di makanan, misalnya kan kayak gitu. Nah, kalau kamu bawa itu, berarti itu kan mereka sudah menganalisa, mereka sudah tahu, followersku kayak gini. Kalau orang-orang seperti itu kita untuk coba hire untuk menjadi social media spesialis, mereka setidaknya pasti ngerti nih, ini brand jualannya soal ini, jasanya soal ini nih. Saya harus target pasarnya seperti ini, berarti saya harus buat konten-konten yang sesuai dengan brand. Jadi tujuannya seperti itu. Untuk nggak sekedar kayak, kamu desain aja, posting aja gitu kan, rame gitu. Tapi
Itu kembali lagi ke algoritma ya. Jadi betul-betul Kalau kita bicara soal platformnya ini. iya, betul-betul kadang aneh juga ya. Jadi selama beberapa tahun saya pribadi main sosmed gitu kan, hari ini algoritmanya beda dengan beberapa tahun kemarin. Jadi tergantung dari Instagramnya ya. Awalnya waktu awal pertama kali rilis Instagram posting foto, terus ada fitur slide. Itu kan banyak sekali konten-konten fun fact atau informasi yang kayak slide. Itu banyak yang share, banyak yang like, banyak yang komen gitu kan. Sekarang bergeser, ada reels. Yang bukan berarti usang ya. Bukan berarti usang. Ada, cuman sekarang orang mau yang lebih cepat lagi visual, apa informasi. Oh ya, kena enggak? Kalau enggak kena, di-scroll. Jadi challenge-nya lebih tinggi lagi untuk era sekarang. Nggak sekedar, bikin konten yuk. Posting aja lah, bikin video apa lah. Tidak sesimpel itu sebenarnya. Mungkin karena marketnya besar ya, jadi untuk menganalisa satu persatu gitu atau kelompok per kelompok itu agak susah gitu untuk mendapatkan istilahnya marketnya, konten apa yang bagus buat market itu segala macam. Makanya kita sesuaikan. Ini brand, produknya apa. Jadi kita pasti orang membuat sebuah perusahaan atau membuat produk atau membuat jasa pasti tahu nih, oh ini hargaku sekian, targetku itu misalnya anak sekolah atau anak kuliah atau pekerja dengan kemampuan uangnya. Ini kan harusnya mereka sudah tahu nih. Nah, jadi ketika mereka tahu produknya untuk siapa, sosial media spesialis bertugas untuk membuat konten atau memanage konten yang sesuai dengan target pasarnya. Gitu. Jadi challenge-nya seperti itu. Kalau nggak bisa ya mana kena. Kamu bikin konten yang misalnya produk kamu produk-produk premium, gitu kan, yang agak pricey. Kamu bikin konten-konten yang receh gitu kan, buat anak-anak yang kuliah atau yang mereka mana mampu beli. Iya kan. Dan behavior dari orang-orang juga itu beda kan. Orang yang punya duit gitu kan, yang mau spending uang untuk beli produk yang pricey, behaviornya juga beda gitu kan. Cara pendekatan untuk nyampein konten yang kita kasih juga beda kayak gitu. Dan harusnya kan sosial media spesialis kan nggak asal bikin konten toh kan. Ada kalau saya nggak salah saya pernah dengar apa konten pilar, konten plan itu gimana coba Kak bisa dijelaskan? Jadi sebenarnya di sosial media spesialis itu ada lagi cara pembagian kontennya itu lebih teknis ya. Iya, teknisnya sebenarnya gini, lebih kayak bagaimana kita membuat rencana postingan misalnya per minggu atau per bulan gitu kan. Nah, itu kita biasanya buat konten pilar. Konten pilar itu berarti jenis konten apa nih yang akan kita buat. Contohnya biasanya itu yang paling umum ada konten pilar untuk konten informasi, terus ada juga konten entertainment, ada konten promosi, dan ada konten untuk edukasi. Ini kan 4 hal yang berbeda nih. Jadi biasanya mungkin ada 3 atau ada 2 tergantung brand ya. Tergantung brand. Dari konten pilar ini itu akan menentukan bagaimana kita membangun sebuah brand. Informasi itu biasanya informasi. Contoh misalnya ini lokasinya di mana gitu kan, terus jam operasionalnya bukanya kapan. Oh jadi itu perlu dipertimbangkan. Ya, itu kan informasi yang kita harus suap ke followers gitu kan. Saya ini followers baru, ini outletnya di mana gitu kan, jam bukanya jam berapa ya. Dan bukan berarti kayak, kan kemarin udah diposting. Iya, ini followers kan kita nggak tahu. Mungkin saya udah follow 1 tahun, saya nggak perlu nih lokasinya di mana, jam operasionalnya gimana, nggak perlu. Tapi kan ada yang baru follow. Ya itu masih biasanya kita tetap suguhkan. Terus yang kedua, entertainment. Bagaimana caranya mungkin kita bikin konten-konten reels yang soft selling, nggak selalu melulu untuk produk, jualan produk gitu kan. Sekedar kita bikin konten komedi atau mungkin konten yang kayak memperkenalkan produk tanpa harus menyebutkan harga atau apa gitu kan. Nah baru kalau kita mau meningkatkan sales, kasih di konten promosi gitu kan. Hanya 3 hari diskon atau 50%. Itu konten sales. Jadi kontennya pun tujuannya beda-beda. Bukan hanya sekedar kayak sosmed jualan. Enggak kayak gitu. Jadi betul-betul kita bagi lagi untuk konten-kontennya. Sebenarnya seperti itu, sebuah marketing. Berarti sosial media. Secara tidak langsung sosial media spesialis itu punya hubungan yang erat sama pihak
apa ya, saya bilang pihak yang di handle sosial medianya, karena kan bagian dari promosi kan harusnya bagian dari marketing mereka. Iya betul. Jadi atau memang sosial media spesialis juga ikut merangkap jadi marketing mereka gitu. banyak untuk saat ini. Jadi sosial media spesialis itu kan identik dengan sosial media marketing. Ya. Sosmed spesialis itu adalah job desk-nya gitu kan. Tapi tujuannya adalah memasarkan marketing sebuah produk atau brand. Nah ini yang penting. Nah ini banyak yang sebenarnya yang perlu saya tekankan ya. Banyak yang mengira bahwa, kamu sosmed spesialis, kamu harus menghasilkan sales kita naik. Oh beda dong, beda gitu kan. Tugas kita marketing itu adalah menjangkau sebanyak-banyaknya orang untuk tahu brand kita. Ya, brand awareness. Iya kan. Kalau udah terkumpul nih, nah bagaimana cara menaikkan sales? Kembali lagi ke marketing promosi, gitu kan. Nah kayak gitu. Kalau misalnya kita udah menjangkau sebanyak-banyaknya, terus nggak ada promosi, ya udah orang just to know aja. Kayak gitu. Banyak yang mengarah, kamu kan sosial spesialis, saya sudah hire kamu. Kok saya kurang? Tujuannya beda. Jadi memang perlu dicatat, sosial media spesialis bukan orang yang menjual banyaknya produk, tapi meningkatkan brand awareness terhadap suatu produk gitu. Dan ada teknik pendekatannya sehingga bisa naik penjualan. Salah satunya tadi misalnya kita melakukan promo atau misalnya promosi. Kayak gitu. Cuman kan kadang kan orang berpikir, oh kalau kita pakai sosial media spesialis berarti produk kita laku, jualnya banyak berkali-kali lipat. Makanya selama saya menghandle itu, saya selalu bilang sama klien-klienku, saya handlekan tapi saya tidak pernah menjanjikan salesnya naik ya. Tujuannya adalah untuk menjangkau banyak orang. Kalau saya dituntut untuk kasih laku juga, nah itu butuh diskusi lagi sama tim marketingnya, sama promosi apa yang kita mau gunakan supaya meningkatkan sales. Itu beda, dua hal yang berbeda. Terus tadi Kak Fajar sempat singgung soal klien. Kak, ada fenomena lucu Kak. Saya pengen tahu pendapat Kakak gitu. Sebagai orang yang berkecimpung hampir 5, 6 gitu, 7 tahun lebih di bidang sosial media spesialis. 7 tahun ya? 2019. Ya. Matematika saya kurang nggak? Skip. Kadang ada fenomena di mana klien yang ini bukan maksud menyinggung pihak-pihak yang mana ya. Kita harus disclaimer dulu ya. Kadang ada klien yang membayar dengan apa ya? Saya bisa bilang kredit lebih itu, bukan kredit ya, apa sih? Budget lebih, dan mereka membiarkan kita melakukan apa ya? Kreativitas sebebas mungkin. Gitu, guna meningkatkan. Karena kan kebanyakan mereka tahu sosial media spesialis kan bidangnya kreatif. Kadang orang yang meng-hire kita dengan budget lebih, membebaskan kita dengan melakukan banyak hal, tapi kadang ada fenomena lucu ini yang kadang orang yang bayar dengan budget kecil, tapi banyak sekali maunya. Itu gimana itu Kak? Itu gimana coba? Itu hal yang lumrah ya dalam sebuah kerjaan freelance. Nggak cuma di sosmed, di foto, di video, desain, apapun itu sebenarnya itu hal yang lumrah. Jadi biasanya nggak tahu kenapa juga ya, orang yang hire kita dengan budget yang lebih, misalnya yang sesuai dengan harganya kita gitu kan, itu biasanya tidak rewel. Biasanya tidak rewel. Nggak semua ya, nggak semua. Disclaimer aja, nggak semua. Gitu. Nah, tapi yang budgetnya kecil, yang udah di bawah budget yang seharusnya gitu kan, kita udah sepakat, tapi mintanya detail gitu kan, minta ini, minta itu, minta banyak, kadang minta bonus ini itulah gitu kan. Ya nggak tahu kenapa memang fenomenanya seperti itu. Lucu. Jadi buat teman-teman yang mau terjun ke dunia freelancer, ya perlu antisipasi saja gitu. Kadang kita perlu berdamai ya dengan situasi itu. Iya. Kalau sebenarnya gini, kalau di lagi kerja sendiri itu kembali lagi ke tim. Gimana nih budgetnya segini gitu kan, mau dikerjain nggak gitu kan. Konsekuensinya adalah tetap aja kayak kita mungkin dapat klien yang rewel gitu kan. Kalau misalnya malah yang budgetnya gede mau rewel itu kadang jarang.
Iya. Gitu kan. Kalau yang budgetnya gede, rewel mau ini itu, ya wajar lah. Dia bayar kita mahal gitu kan. Iya. Oke, kita kasih yang terbaik gitu. Tapi jarang yang rewel. Malah yang sedikit, mungkin mereka berpikir yang sedikit ini kayak, saya udah spending banyak-banyak loh. Dengan meskipun dengan budget kecil ya. Harusnya saya dapat ini. Tapi kita tetap memberikan servis ke mereka. Kayak gitu. Fenomenal lucu ya. Iya. Kak, kalau seandainya teman-teman sobat KM di rumah yang mungkin punya expert di bidang editing, kameramen, jago gitu waktu SMA bikin sinematik tak putar-putar sih gitu sampai nggak kembali-kembali. Itu kalau punya keinginan untuk masuk ke dunia freelancer gitu. Kira-kira tips-tips apa yang memang perlu diingat buat teman-teman yang baru mau masuk dunia freelancer? Baru mau mulai ya? Baru mau mulai. Pertama, di awal itu jangan money oriented. Serius, bukan maksudnya gini, rezeki itu nggak sebatas cuma sekedar orang bayar kita, digaji dan nominalnya berapa. Enggak. Sampai hari ini pun dan per hari ini pun lagi kerja itu masih menerima budget yang di bawah harga biasanya. Harga biasanya berapa? Iya. Dasar nanti ya. Lanjut lagi. Di harga biasanya. Karena kenapa? Ada beberapa reason. Contoh misalnya, ya enggak apa-apa kita kerjakan budgetnya, tapi kita punya link. Gitu. Nggak semuanya itu tentang uang. Tentang uang. Ketika kita budgetnya mungkin kecil, tapi kliennya servis kita gitu kan, misalnya kita dikasih itu, dikasih servis ini, dikasih nyaman gitu kan, kita juga happy kerjanya gitu kan. Dan rezeki itu kan bukan selamanya nominal uang. Kita ketemu dengan orang gitu kan, dapat link, dan misalnya saya diundang hari ini dan saya dikasih minum pun itu juga itu rezekiku hari ini gitu kan. Ya maksudnya apapun itu rezeki itu bukan melulu soal uang. Jadi buat teman-teman yang baru mau memulai, ini prinsip dari dulu lagi kerja sampai sekarang. Filosofis kayaknya. Iya, filosofinya ini adalah perbaiki skill, perbaiki profesionalitas. Uang akan datang kalau skill kamu bagus. Kita nggak perlu cari uang. Dan itu prinsip dari dulu. Jadi kayak ini juga prinsip sama teman-teman yang lagi kerja, saya bilang sama mereka, lagi kerja nggak bisa bikin kalian kaya loh. Kalau kalian dapat pekerjaan di luar yang lebih dari lagi kerja, silahkan. Saya tidak pernah ngikat kalian di sini, karena saya dari awal memang saya tidak bisa menjanjikan kekayaan di lagi kerja. Tapi ketika skill kamu bagus, kamu profesionalitas, kamu tidak malas-malasan, kamu ngasah skill terus, belajar terus, kamu bagus di situ. Uang yang cari kau, bukan saya yang carikan kau uang. Asik ya. Iya, jadi sangat-sangat terbuka buat teman-teman yang kayak, saya mau di lagi kerja, silahkan. Kak, ini ada tawaranku di luar gajinya sekian, saya mau pergi, silahkan. Itu rezekimu. Gitu, jadi saya tidak pernah mau ngikat orang. saya kayak lagi di stick and shake Kak. Stick and shake? Daging semua. Itu harusnya kalau disebut brand gitu. Kak, harapan deh terakhir buat Kakak, buat Kak Fajar dan teman-teman lagi kerja untuk progres ke depan, mungkin untuk 5 tahun gitu, 10 tahun ke depan, apa yang diharapkan untuk lagi kerja dan khususnya buat Kakak gitu, apa keinginannya gitu? Sebenarnya kalau saya pribadi itu, kita nggak muluk-muluk ya. Harapanku itu kita punya beberapa klien tetap gitu kan, yang meng-hire kita dan bisa remote gitu kan. Jadi maksudnya tetap ini berkelanjutan terus-menerus, kita evaluasi terus, kita nggak perlu banyak-banyak, kayak 100 cukup ya. Enggak. Misalnya kayak contoh di tahun-tahun ini misalnya kayak kita butuh 5 klien aja gitu kan, yang sustain, yang ngehargain kita. Ini kan kalau misalnya mereka ini kecil-kecil, dikali banyak, ya tetap aja banyak kan. Tapi kita bisa remote, kita bisa kerja santai, kita bisa kerja dengan hati, dengan bahagia. Saya rasa itu sudah cukup sih. Ke bagian saya tinggal sedikit. Sedikit. Maksudnya cuma sederhana gitu kan. Punya waktu buat kerja, punya juga waktu buat keluarga, punya waktu buat main. Buat apa? Gaji yang besar. Gitu. Ya, cukup aja lah gitu. Itu harapan saya. Harapan saya di lagi kerja dan di teman-teman kayak gitu. Saya nggak cari banyak-banyak uang kok. Yang penting berkahnya aja.
Insya Allah. Kayak gitu. Thank you, Iya. Kak Fajar. Terima kasih juga Buat sharing-sharing ya, hal sudah yang- diundang ini padahal saya bukan siapa-siapa loh. Enggak lah. Cuman kebetulan aja punya skill dan kemampuan di bidang itu. Iya lah, saya juga mikir buat teman-teman juga, buat sobat KM yang mau belajar soal apa ya, bukan mau belajar soal freelancer ya, cuman punya ketertarikan ke dunia freelancer. Karena kan kadang beberapa orang bilang, ih kok gaji freelancer 2 hari 3 hari lebih daripada gaji Iya. orang tetap Iya. gitu. Tapi itu tidak menjamin ya. Tapi Dan tidak itu semua menjamin. pilihan kita. Contoh misalnya kamu full time gaji UMK sekian kan. Terus kamu freelance, kamu mungkin kerja tuh freelance 3 hari kamu dapat UMK. Di hari itu, besok belum tentu dapat. Jadi kembali lagi ke teman-teman sendiri mau memilih full time UMK atau mungkin mau freelance tapi tidak tetap. Besar bisa lebih besar, bisa juga tidak ada sama sekali. Itu sih semua pekerjaan pasti ada resikonya. Siap. Thank you. Iya. 2 kali Pak ini bilang thank you. Deh, untuk sobat KM di rumah yang tertarik di bidang freelancer atau punya skill gitu di bidang editing, kameramen dan hal-hal di industri kreatif, bisa cek, bisa DM, bisa spam ke Atau mau sharing juga. ya, atau sharing juga mungkin bisa DM di IG tim lagi kerja kreatif agensi untuk tahu hal-hal seputar freelancer dan teori-teori skill-skill gitu seputar industri kreatif. Iya. Gitu ya Kak? Iya. Oke, makasih. Thank you untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Kak Fajar, thank you. Makasih juga. Kita akan kembali minggu depan dengan bintang tamu yang enggak kalah keren dari pada hari ini. Sekian, sampai jumpa. Dadah. Sembarang Maksaku. Oke, gas.